Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kaputri Desintia dengan NIM 22134533025 dari Prodi D3 TLM Reguler 1 tingkat 1. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang tanda bahwa sakit adalah penggugur dosa-dosa. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Sebenarnya apa sih alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita tuh sakit? Apakah karena takdir atau emang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita? Setiap makhluk di dunia ini pasti pernah yang namanya mengalami sakit. Sakit sebagai bentuk ujian bagi manusia agar dapat menggugurkan dosa-dosanya. Selain itu, sakit pula bisa menjadi teguran bagi manusia karena telah lalai dan berpaling pada Sang Pencipta. Namun, tidak ada sesuatu baik ujian maupun musibah melainkan sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah seseorang hamba yang beriman mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penyakit itu merupakan takdir atau bahkan dosa selama hidupnya? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yusib amin. Siapa yang akan beroleh limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih dulu akan diberikan cobaan. Ada 3 hal alasan Allah memberi manusia itu sakit. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan yang pasti ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menganggap bahwa kita ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita punya dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menyiksa kita nanti di akhirat. Maka ditimpahkannya musibah saat ini di dunia. Hal ini dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karena ingin membebaskan orang-orang tersebut dari siksa api neraka, siksa di akhirat, dan itu bukanlah aib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Dan yang kedua, mungkin kita seseorang yang banyak yang beristighfar dan atau sudah habis dosanya karena sudah mau banyak beristighfar. Lalu kenapa kita ditimpahkan musibah? Karena di sini kita tuh nggak punya dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita, dan inilah yang didambakan orang-orang beriman. Jika bukan karena Allah mengangkat derajat seseorang, maka yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tabungan pahala yang berlipat-lipat. Nanti orang-orang yang sakit ini di akhirat bakalan merasa bingung. Kenapa mendapatkan pahala begitu banyak? Artinya, orang-orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala. Tapi kuncinya harus sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Mengeluh boleh, tapi jangan menunjukkan bahwa kita kecewa atas sakit yang diberikan. Perlu diketahui juga, sesakit-sakitnya orang yang beriman di dunia itu waktunya terbatas. Tetapi orang kafir yang tidak punya iman akan merasakan sakitnya nanti di alam barzah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Hingga nanti pada hari dibangkitkan di padang mahsyar dan masuk neraka dan yang tidak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan dan mengangkat semua yang ditimpahkan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
dari ceramah saya kali ini yang telah terucap dan kita dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun ucapan, kesalahan kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.